Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Taubat Official dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa menjadi senjata bagi umat muslim untuk mencapai harapan yang diinginkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mencintai hambanya yang berdoa. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji akan mengabulkan doa-doa hambanya. Dan Tuhanmu berfirman, "Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk ke neraka jahanam dalam keadaan hina dina." Quran Surah Ghafir ayat 60. Setiap umat muslim pasti menginginkan doa-doanya terkabul. Seringkali keinginan sudah disebutkan dalam doa secara berulang-ulang, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala belum juga mengabulkannya. Sebagai makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menjadi kewajiban untuk beribadah kepadanya sebagai bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ikhtiar agar doa yang dipanjatkan terkabul. Hendaknya umat muslim tahu kapan waktu mustajab untuk memanjatkan doa, lalu kapan waktu mustajab untuk berdoa, dan mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyukai waktu-waktu tersebut. Tonton video ini hingga akhir dan temukan jawabannya, tentunya hanya di channel Taubat Official. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, and subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi untuk mendukung channel ini agar tetap menyampaikan informasi Islam. Doa sepertiga malam terakhir. Waktu mustajab terkabulnya doa yang pertama adalah sepertiga malam terakhir. Sepertiga malam merupakan waktu terbaik untuk memperkuat iman dengan mengerjakan amalan-amalan sunnah seperti sholat tahajud. Selain untuk sholat tahajud, waktu sepertiga malam ini juga sering digunakan untuk berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan waktu paling mustajab untuk berdoa ialah di sepertiga malam terakhir, yakni antara pukul 2.00 atau 3.00 hingga sebelum masuk waktu subuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Rob kita Tabaraka wa Ta'ala setiap malam turun ke langit dunia ketika sepertiga malam. Lantas ia berkata, siapa yang berdoa kepadaku, maka aku beri. Siapa yang meminta ampun kepadaku, maka aku ampuni." Hadis riwayat Al-Bukhari. Doa ketika sujud terakhir. Waktu berdoa yang mustajab berikutnya ialah berdoa ketika sujud. Sujud merupakan waktu mustajab berdoa karena banyak ulama memperpanjang sujud dalam sholat untuk memperbanyak doa. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan doa-doa hambanya yang dipanjatkan saat sedang melaksanakan sholat. Tepatnya yaitu saat sedang melaksanakan sujud terakhir dalam sholat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Keadaan hamba yang paling dekat dengan Allah Azza wa Jalla adalah saat ia sujud, maka perbanyaklah berdoa saat sujud." Hadis riwayat An-Nasai. Doa antara azan dan iqamah. Memilih waktu yang tepat dalam berdoa diantaranya dapat menjadi penyebab terkabulnya doa. Salah satu waktu tersebut adalah antara azan dan iqamah, yakni sesudah azan sampai sebelum iqamah. Sebagaimana dalam hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Doa antara azan dan iqamah tidak akan ditolak." Hadis riwayat At-Tirmizi. Mengingat antara azan dan iqamah adalah waktu yang sangat terbatas, maka prioritaskanlah ibadah yang dianjurkan untuk dilakukan pada saat itu. Syariat menganjurkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga dianjurkan mengerjakan sholat sunnah rawatib. Bila waktu mencukupi, maka bisa dipergunakan untuk melakukan ibadah lain, seperti membaca Al-Quran dan lainnya.
Doa orang yang berpuasa. Banyak keistimewaan yang dimiliki oleh orang yang berpuasa. Di antaranya adalah doa-doanya tidak akan tertolak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 3 orang yang doa mereka tidak tertolak, yaitu seorang yang berpuasa hingga berbuka, seorang imam atau penguasa yang adil, dan doanya orang yang dizalimi. Allah akan mengangkat doanya ke atas awan dan membukakan baginya pintu-pintu langit seraya berfirman, demi kemuliaanku, sungguh aku akan menolongmu meski beberapa saat lamanya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Sepanjang waktu berpuasa adalah waktu mustajab untuk berdoa. Ialah saat-saat menjelang berbuka puasa. Nah sahabat, saat-saat inilah waktu mustajab untuk berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh orang yang berpuasa mempunyai doa yang dikabulkan dan tidak akan ditolak tatkala berbuka puasa. Hadis riwayat Ibnu Majah. Doa orang yang dizalimi. Kalimat dan doanya orang yang dizalimi dalam hadis sebelumnya merupakan peringatan keras dan ancaman bagi para pelaku kezaliman. Doa orang teraniaya atau terzalimi termasuk salah satu doa yang mudah diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berhati-hatilah, karena di antara diri orang teraniaya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada hijab. Dalam hal ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisyaratkan agar jangan sampai ada atau terjadi tindak aniaya atau kezaliman pada orang lain. Sumpah, cacian, dan kata-kata buruk dari orang-orang yang dizalimi adalah doa yang didengar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dalam firman-Nya, Allah tidak menyukai perkataan buruk yang diucapkan secara terus terang kecuali oleh orang yang dizalimi, dan Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Quran Surah An-Nisa ayat 148. Doa ketika hujan. Saat hujan, ada sebagian orang yang mulai bersiap dengan gembira. Namun, ada juga orang yang berkeluh kesah dan menyalahkan hujan. Padahal, hujan adalah nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan untuk seluruh makhluk di bumi. Padahal, dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan bahwa hujan adalah bentuk rahmat atau kasih sayangnya, bukan hanya berupa rezeki. Saat hujan turun juga merupakan waktu yang mustajab untuk berdoa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 2 doa yang tidak akan ditolak, doa ketika azan dan doa ketika turunnya hujan. Hadis riwayat Al-Hakim dan Al-Baihaqi. Oleh karena itu, umat muslim dianjurkan untuk membaca doa ketika hujan yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab doa yang dibaca ketika hujan akan lebih diijabah, terutama jika doa tersebut mengharapkan kebaikan seperti meminta manfaat atas turunnya hujan, dan berlaku hal yang sama jika memanjatkan doa yang lain. Doa di hari Jumat. Hari Jumat memang merupakan hari yang istimewa dalam Islam, sebab banyak keutamaan yang didapatkan di hari Jumat. Salah satunya adalah merupakan waktu mustajab untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu mustajab untuk berdoa di hari Jumat dikhususkan di waktu yang sedikit, yakni sore hari setelah sholat asar. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tidaklah seorang hamba berdoa melainkan pasti dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di hari Jumat terdapat suatu waktu di mana jika ada seorang hamba muslim yang memanjatkan doa kepada Allah bertepatan dengan waktu tersebut, Allah akan memberi apa yang dia minta. Waktu itu adalah setelah asar. Hadis riwayat Ahmad.
Sahabat, itulah beberapa waktu yang digambarkan dalam Al-Quran dan hadis tentang waktu mustajab untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, untuk berdoa dan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebenarnya tidak ada batasan waktu. Tetaplah melakukan kebaikan dan terus berdoa agar segala yang diharapkan dapat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab, karena kebenaran hanya datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Taubat Official dimanapun Anda berada, al-ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ilmu tanpa pengamalan bagaikan pohon tak berbuah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.